Tak dimainkannya Barella membuat Inzaghi menggunakan skema berbeda di lini tengah. Lalu seperti apa skema tersebut? Dan bagaimana skema tersebut menopang dominasi Inter di laga ini? Temukan semua jawabannya di video ini. Andrea Zoli tak hanya merombak formasi tapi juga komposisi pemain. Itu terlepas dari kekalahan telak atas Roma di laga sebelumnya. Untuk formasi kini berubah dari 4-3-3 ke 4-3-1-2. Lalu untuk komposisi pemain, muka baru dimainkan. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2 dan kembali merotasi pemain. Acerbi, Darmian, Di Marco, Fratesi, dan Thuram kini bermain sejak awal. Sementara itu, kabar baik datang dari Calhanoglu yang pulih dari cedera dan masuk line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Bastoni, Darmian, Di Marco, Fratesi, dan Mkhitaryan karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Tengah pekan lalu, Empoli mengganti pelatih dari Paolo Zanetti ke Andrea Zoli. Secara taktikal mungkin pemain Empoli belum bisa menyerap apa yang Andrea Zoli inginkan. Tapi setidaknya nakoda baru membawa harapan baru sehingga memberi mentalitas baru bagi pemain Empoli. Maka musuh terbesar Inter di laga ini adalah mentalitas baru Empoli. Di atas lapangan itu ditunjukkan dengan pressing tinggi yang dilakukan. Empoli menekan pemain Inter sedari awal bola dikuasai di belakang. Sommer memang diberi keleluasaan kuasai bola. Tapi saat bola dipegang oleh bek tengah maka pressing ketat dilakukan. Itu membuat Di Marco tidak leluasa maju dan harus membantu build up. Ia pun menjadi pemain yang rutin terlibat build up di laga ini. Itu bisa terjadi karena Barella tidak main. Biasanya Inter lebih dominan lakukan build up di sisi kanan. Barella dan Dumfries akan bergantian main lebih dalam untuk alirkan bola ke depan. Nah, kali ini di sisi tersebut Barella digantikan Fratesi. Masalahnya Fratesi bukan tipikal gelandang build up seperti Barella, sehingga dibanding main lebih dalam ia lebih banyak mempertahankan posisi di tengah. Maka dominasi build up pun dipindahkan ke sisi kiri. Di sisi tersebut Mkhitaryan rutin main lebih dalam sehingga Di Marco bisa berkombinasi dengannya. Tak hanya saat masih di belakang, saat bola sudah di area lawan, hal yang sama tetap berlaku. Yang main lebih dalam tetap Mkhitaryan. Bersama Calhanoglu, ia mendistribusikan bola dari tengah ke depan. Sementara itu, Fratesi berposisi sejajar dengan Thuram dan Lautaro di dalam kotak penalti. Ini tentu berbeda saat yang dimainkan di posisi gelandang adalah Calhanoglu, Barella, dan Mkhitaryan. Yang lebih banyak di depan adalah Mkhitaryan. Itu seperti yang terjadi lawan Milan. Mkhitaryan terlihat beberapa kali ada di dalam kotak penalti. Sementara saat Fratesi main gantikan Barella yang lebih banyak di depan adalah Fratesi. Taktik ini dipilih Inzaghi menimbang kemampuan Fratesi. Fratesi adalah gelandang ofensif dengan kemampuan finishing dan heading yang baik. Sehingga untuk mengoptimalkan potensinya ia memang harus diposisikan lebih depan. Itu seperti yang dulu ia lakukan di Sassuolo. Ia rutin masuk ke kotak penalti lalu menerima bola dan mencetak gol di dalam kotak penalti. Hal ini juga terlihat saat main di timnas Italia. Fratesi kembali diposisikan untuk rutin maju dibandingkan main lebih dalam. Kembali ke build up dari sisi kiri dilakukan dengan dua jenis umpan yaitu umpan pendek dan panjang. Khusus untuk umpan panjang kali ini tidak dominan dilakukan dengan umpan lambung tapi umpan terobosan. Itu dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan yang dimiliki Thuram. Pola ini cukup efektif sebagai variasi karena beberapa kali mampu menerobos pertahanan lawan. Lalu saat bola sudah di tengah seperti biasa Inter lakukan eksploitasi sisi lapangan. Dua wingback akan maju melebar di kedua sisi. Darmian di sisi kanan dan Di Marco di sisi kiri. Bedanya kini Di Marco banyak dibantu oleh Bastoni. Ia rutin maju dan seolah-olah menjadi fullback kiri Inter. Saking seringnya maju, rata-rata posisi berikut menunjukkan posisi Bastoni sejajar dengan Darmian yang merupakan wingback. Itu pun membuat crossing di kiri tidak hanya dilakukan Di Marco tapi banyak juga dilakukan Bastoni. Situasi itu membuat jumlah crossing Inter begitu tinggi di laga ini.
Tercatat Inter lakukan 31 crossing. Peluang Inter pun banyak tercipta dari skema crossing ini. Sayangnya finishingnya kurang baik di laga ini. Banyak peluang tersia-siakan. Gol pun justru tercipta dari muntahan sepak pojok lewat tendangan luar kotak penalti Di Marco. Satu hal yang hilang saat lawan Sociedad adalah gelandang bertahan kreatif. Aslani tidak hanya minim kontribusi dalam bertahan tapi juga build up serangan. Ciri khas Inter yang biasanya gunakan switchball tak tampak di laga tersebut. Tapi saat Calhanoglu kembali main, gaya main khas Inter kembali terlihat. Switchball kembali muncul seperti pada cuplikan ini. Calhanoglu memindahkan bola dari sisi belakang kanan ke Di Marco di sisi depan kiri. Serangan instan Inter pun terjadi. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.